Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa bersama saya kembali di Filsafat Channel yang membahas tentang masalah pemikiran, filsafat dan pemikiran dalam bentuk teologi lainnya yang berkembang hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan membahas tentang masalah filsafat abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan itu identik dengan dua bentuk ya, yaitu tentang istilah patristik dan skolastik. Dalam bahasa Latin, patristik itu memiliki makna yaitu bapak. Bapak di sini memiliki dua istilah, yaitu bapak gereja atau pimpinan gereja. Yang kedua adalah ahli pikir. Di dalam zaman ini, maka yang harus kita pahami adalah dalam menerima filsafat, yaitu zaman patristik ini atau bapak gereja ini, atau di zaman patristik, dalam menerima filsafat yaitu ada dua bentuk. Yang pertama yaitu ada yang menolak karena menganggap bahwa kitab suci atau Injil itu sudah cukup. Terus kemudian ada orang yang menerima karena menganggap bahwa filsafat ini mampu memberikan satu mekanisme berpikir secara rasional yang dapat membantu untuk menafsirkan kitab sucinya itu sendiri dalam memahami dan mengembangkan pemahaman agamanya. Kaum yang menerima itu dalam menerima filsafat, maksud saya dalam menerima filsafat itu pada zaman ini itu disebut dengan ada dinamika yang disebut dengan apologis, atau orang-orang yang memiliki pandangan tentang apologis. Apologis itu apa? Apologis itu adalah pembela iman Kristen. Sifatnya itu untuk mengcounter pemikiran-pemikiran yang datangnya dari luar, itu coba di-counter atau dijaga agar tetap berada dalam kemurnian iman itu sendiri. Ada beberapa kelompok ya, sebenarnya kelompok apologis ini kalau kita dibagi secara garis besar, maka itu ada 5. Yang pertama itu Justinus Martin. Martin itu nama aslinya sebenarnya Martin, akan tetapi maksud saya nama aslinya itu adalah Justinus, tapi kemudian tambahan kata Martin di belakang itu merupakan pemberian atau ungkapan bagi orang-orang yang rela mati terhadap dalam mempertahankan keyakinannya seperti itu. Maka Justinus Martin ini berpandangan bahwa filsafat yang digabung dengan ide-ide keagamaan akan menguntungkan itu baginya. Tetapi kemudian sebenarnya dia adalah orang yang coba untuk mengcounter itu semua ya. Esensi dari pengetahuan ini pandangannya ya.
esensi dari pengetahuan telah memberikan pemahaman tentang Tuhan, telah memberikan pemahaman tentang Tuhan. Terus kemudian semakin banyak kita memikirkan Tuhan itu baginya, maka semakin bertambah kemampuan intelek kita. Artinya begini, Justinus Martin ini mencoba untuk memberikan satu pembelaan terhadap agamanya ketika filsafat Yunani itu ingin masuk, bahwa cukuplah dengan memahami tentang Tuhan itu sendiri. Karena baginya semakin banyak kita memikirkan Tuhan, maka semakin bertambah kemampuan intelek kita. Jadi tidak usah filsafat gitu. Itu maksudnya ya. Terus kemudian menganggap Kristen lebih tua daripada filsafat Yunani. Nah, ini yang upaya-upaya untuk menjaga kemurnian iman Kristen yang dilakukan oleh para kelompok apologis tadi, yaitu menganggap bahwa filsafat Yunani itu tidak lebih tua daripada Kristen itu sendiri. Kenapa? Karena menurutnya Musa hidup jauh sebelum Sokrates, Plato, dan Aristoteles. Sedangkan hikmah yang disampaikan oleh Sokrates, Plato, dan Aristoteles ini menurutnya hikmahnya itu adalah berasal dari Nabi Musa atau Musa gitu, bagi mereka. Terus kemudian pandangannya bahwa Kristus adalah logos. Jadi tidak butuh apa yang disebut dengan filsafat, karena dengan memahami Kristus itu sendiri sebagai logos, maka kemudian orang-orang itu akan mampu dengan sendirinya untuk memahami tentang konsep-konsep yang ada di alam ini dengan cara memahami tentang Kristus itu sendiri. Dengan demikian, maka orang-orang Yahudi dikatakan menyimpang dari ajaran murni Kristen atau ajaran murni yang dibawa oleh Musa, Nabi Isa. Maka kemudian dia mencoba untuk menolak secara keseluruhan filsafat sebenarnya ya, dengan beberapa poin tadi. Yang kedua, di zaman abad pertengahan ini, filsafat abad pertengahan, maka lahirlah yang disebut dengan seorang tokoh Jamin itu. Memahami Tuhan bukanlah dengan keyakinan irasional, tetapi harus rasional. Artinya begini, dalam memahami Tuhan, untuk memahami Tuhan itu, maka orang itu tidak boleh menggunakan pendekatan atau keyakinan yang sifatnya irasional. Harus rasional. Mana mungkin baginya ya, sesuatu yang irasional ini mampu ditangkap untuk menjadi satu pemahaman tentang konsep Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang disebut memahami Tuhan bukanlah dengan keyakinan irasional, tetapi harus rasional. Jadi konsepnya memang harus seperti itu menurutnya. Terus kemudian filsafat dijadikan sebagai persiapan untuk mengenal Tuhan. Ini pandangannya terhadap filsafat ya. Orang-orang apologis ini mengatakan bahwa filsafat memang digunakan untuk sebagai persiapan untuk mengenal Tuhan. Tetapi kemudian harus kita pahami bahwa menurutnya Tuhan itu di luar kategori ruang dan waktu. Jadi bagaimana kita harus bisa memahami secara utuh sementara Tuhan itu berada di dalam kategori ruang dan waktu. Maka Tuhan itu baginya memiliki sifat yang transendental. Transenden di sini artinya Tuhan itu memiliki jarak, atau Tuhan itu berada di luar dunia ini, itu seperti itu. Terus kemudian selanjutnya pandangannya tadi, pengetahuan tertinggi baginya
yaitu adalah pengetahuan tentang Tuhan, yang mana hal itu, pengetahuan tertinggi tentang Tuhan itu menurutnya adalah pengetahuan tentang sifatnya, bukan hakikat zatnya. Jadi menurut Clement ini, pengetahuan tertinggi tentang Tuhan adalah mengenal tentang sifatnya, bukan hakikat zatnya gitu. Jadi ini merupakan pandangan-pandangan yang kemudian mencoba untuk mengkanter ajaran mereka. Terus kemudian pengetahuan manusia tentang Tuhan itu sebenarnya belum tuntas baginya. Kenapa? Karena pengetahuan tentang Tuhan yang dianggap tidak terbatas tadi, maka bagi cermin ini itu dianggap belum tuntas, walaupun sudah terdapat beberapa pengetahuan tentang Tuhan, tetapi dianggapnya belum tuntas walaupun dengan filsafat. Maka bagaimana cara mentuntaskannya? Yaitu dengan pengetahuan tentang Tuhan baginya harus melalui logos, bukan dengan akal rasio. Di sini baginya itu untuk mengetahui tentang Tuhan itu harus dengan logos, bukan dengan akal rasio. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa logos yang dimaksud itu adalah Kristus itu sendiri. Kristus itu dianggap sebagai logos. Maka untuk mencapai pengetahuan yang sempurna itu, maka harus melalui logos itu, bukan dengan akal rasio. Karena akal rasio sendiri kadang-kadang tidak bisa menjawab tentang apa-apa yang sifatnya berasal dari keyakinan gitu, seperti itu. Selanjutnya yaitu tokoh yang kemudian berpengaruh ya dalam konteks apologis tadi, yaitu adalah Origen, Origenes ya. Di dalam buku yang lain saya menemukan nama yang berbeda. Kalau di berbagai referensi itu juga menggunakan Origen atau Origenes. Dia berpendapat bahwa mencoba untuk mempertahankan interpretasi kiasan tentang Bible. Origen ini memiliki satu pandangan, satu counter terhadap agama Kristen dari pengaruh filsafat. Dia mencoba untuk mempertahankan interpretasi kiasan tentang Bible, yang kemudian Tuhan baginya, ini pandangannya ya, Tuhan baginya bersifat transenden. Kenapa demikian? Karena Origen ini adalah murid dari Clement tadi, yang saya paparkan pandangannya sebelumnya itu. Dia mengatakan Tuhan itu transenden, tidak dapat dijangkau oleh akal rasional gitu. Jadi Tuhan itu tidak bisa dijangkau. Bagaimana kita bisa memahami tentang Tuhan gitu, tentang Tuhan maksudnya zat Tuhan itu, sedangkan Tuhan itu sifatnya transenden, jauh berada di sana itu, di atas sana, atau di luar bumi ini gitu, bersifat jauh, sangat jauh. Jadi baginya harus ada satu upaya yang lebih untuk mengenal Tuhan, yaitu mengetahui Tuhan dari karyanya. Jadi artinya apa? Untuk mengetahui tentang Tuhan itu sendiri, maka tidak dapat dengan cara untuk memahami zatnya secara utuh, karena baginya Tuhan itu bersifat transenden, jauh, memiliki jarak yang jauh dengan manusia. Maka kemudian untuk memahami Tuhan, untuk mengetahui tentang Tuhan, maka dia harus mengetahui dari karya-karyanya, yaitu yang sifatnya alam ini, alam raya ini, langit dan bumi ini, maksudnya manusia dan sebagainya, itu harus dipahami gitu baginya lagi pandangannya itu. Alam ini bersifat abadi. Artinya apa? Jika tidak abadi, maka akan ada perbedaan antara potensialitas dan aktualitas, itu menurutnya. Kenapa demikian?
Bila dibayangkan ada masa tidak ada alam ini, alam semesta, maka alam semesta pernah tidak ada pada masanya. Atau keadaan potensial ini yang menjadikan, atau setelah penciptaan maka terjadi potensial yang tadi, kemudian setelah penciptaan maka terjadi apa yang disebut dengan aktual, gitu, aktualisasi. Maka kemudian ini tidak mungkin baginya. Karena apa? Karena tidak mungkin Tuhan itu mengalami perubahan sifat. Nah, ini menolak apa namanya adanya perubahan sifat. Selanjutnya apa yang menjadi pandangannya yaitu tentang penolakan terhadap praeksistensi Plato itu. Jadi adanya satu kenyataan sebelum apa namanya, yaitu bagi Plato kan ada alam ide itu, praeksistensi, satu keadaan di mana segala sesuatunya itu ada di alam ide. Maka kemudian ketika bereksistensi, maka itu sebenarnya itu bagi Plato itu sudah bukan yang asli, itu yang palsu. Yang asli itu yang ada di alam ide sana. Dia menolak itu. Lalu kemudian pemikirannya yaitu adanya pertarungan baik dan jahat. Artinya begini, di dunia ini ada dua kemungkinan, yaitu antara baik dan jahat. Maka antara baik dan jahat itu selalu berusaha untuk bersaing mendapatkan tempatnya. Maka baginya dunia ini adalah panggung bagi mereka. Jadi pandangan-pandangannya ini sangat sangat luar biasa menurut saya. Tetapi kemudian nanti saya akan berikan tanggapan apakah semua ini adalah bagian dari karya filosofis. Nanti saya akan apa namanya berikan pandangan saya sendiri itu menurut saya ya. Terus apa namanya, kaum apologis yang atau orang yang memiliki sifat apologis yang keempat itu adalah di abad pertengahan, yaitu Tertullianus itu ya. Dia pembela agama Kristen yang paling fanatik gitu di dalam konteks ini gitu. Menurutnya wahyu Tuhan itu sudah cukup gitu. Artinya apa? Dalam mengcounter apa namanya ajaran Kristen dari gangguan apa namanya dari luar gitu, yaitu filsafat itu sendiri, maka dia berpendapat bahwa tidak butuh filsafat gitu. Karena apa? Baginya wahyu Tuhan itu sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu adanya hal-hal lain di luar Bible itu sendiri gitu. Maka kemudian dia mencoba untuk mati-matian sebenarnya untuk menolak itu. Kenapa? Karena baginya peran filsuf itu tidaklah mampu memberikan kebenaran atau mampu memberikan satu pemahaman tentang kebenaran kitab suci di dalam Injil itu sendiri. Bahkan peran filsuf itu dianggap adalah baginya sebagai orang yang kemudian, atau filsuf itu menjadi penyebab banyaknya kebenaran kitab suci yang dipalsukan. Itu menurut dia gitu. Jadi dia beranggapan bahwa itu tidak perlu filosof terus kemudian filsafat itu dalam memahami iman Kristen gitu. Jadi cukup dengan wahyu Tuhan, terus kemudian karena dia menganggap juga bahwa peran filosof itu yang menyebabkan kebenaran kitab suci dipalsukan gitu. Itu menurutnya. Kemudian ini yang yang terjadi ya, walaupun dia adalah orang yang menolak filsafat, kemudian dia juga akhirnya berdamai dengan filsafat itu, walaupun kemudian yang menjadi penyebab adanya konsep tiga oknum Tuhan itu dianggapnya itu yang melahirkan tiga oknum Tuhan di dalam pandangan Kristen itu. Jadi dia adalah orang yang menolak mati-matian, menganggap wahyu Tuhan itu sudah cukup,
tapi bahkan menuduh seorang filsuf itu yang kemudian menyebabkan kebenaran kitab suci itu dipalsukan. Pada akhirnya juga dia berdamai dengan filsafat gitu. Yang terakhir yaitu adalah Agustinus gitu. Agustinus ini memiliki ajaran atau berpendapat tentang ajarannya yang berpusat pada Tuhan dan manusia. Dia memiliki ajaran, Agustinus ini memiliki ajaran yang berpusat pada Tuhan dan manusia. Secara keseluruhan konsepnya itu lebih berpusat kepada Tuhan. Agustinus ini kemudian juga hanya ingin mencoba hanya untuk mengenal Tuhan dan Roh dari segala aspek pemikiran pemikirannya ya. Dia hanya mencoba untuk mengenal Tuhan dan Roh. Pokoknya dia konsep ajarannya kan berpusat pada Tuhan dan manusia. Maka kemudian yang secara keseluruhan pusatnya pada Tuhan, jadi dia hanya ingin mengenal antara Tuhan dan Roh gitu. Ya, ini merupakan pemikiran-pemikirannya ya. Terus kemudian pikiran dapat mengenal apa yang disebut dengan kebenaran. Jadi tidak butuh apa yang disebut dengan filsafat ya, karena baginya pikiran itu dapat mengenal kebenaran dengan sendirinya. Walaupun ya pikiran itu adalah bagian dari filsafat itu. Baginya jika doktrin adalah kemungkinan, maksudnya doktrin Kristen Kristus itu dalam upayanya menolak filsafat ya. Jika doktrin adalah kemungkinan menurutnya, maka di dalam doktrin itu pasti ada kebenaran. Maka Injil itu kan memiliki doktrin. Ajaran Kristus itu memiliki doktrin. Maka jika doktrin itu adalah kemungkinan artinya adalah kemungkinan itu. Maka di dalam kemungkinan itu, maka doktrin itu memiliki ada nilai kebenarannya. Atau doktrin itu ada kebenarannya. Nah, ini yang menjadi bagian dari pemikirannya. Selanjutnya pemikiran Agustinus itu menolak tentang skeptisisme yang digaungkan oleh René Descartes ya, tentang bagaimana untuk memperoleh kebenaran dan sebagainya. Itu dia menolak tentang skeptisisme. Baginya kerelatifan itu menunjukkan ukuran mutlak gitu. Adanya satu hal yang relatif ya, yang relatif. Ini berbicara tentang konsep Tuhan gitu. Tentang dalam menemukan kebenaran itu. Menemukan Tuhan, maka ketika ada hal yang relatif ya, dianggap relatif oleh manusia, sesuatu kebenaran yang sifatnya relatif, maka pasti ada kebenaran yang sifatnya mutlak. Jika ada hal yang sifatnya relatif, maka ada hal yang sifatnya mutlak. Yang sifatnya relatif itu adalah ya yang ada ini, terus kemudian kebenaran yang mutlak itu ya Allah itu sendiri gitu. Ya, atau Tuhan gitu. Itu baginya, maka kerelatifan itu menunjukkan ukuran mutlak. Itu sangat jelas itu baginya. Terus kemudian adanya baik, buruk dan sebagainya itu norma itu yang absolut, terus kemudian yang mutlak itu menjadi satu dengan dianggap menjadi satu dengan eksistensi Tuhan, yaitu kebaikan dan sebagainya, keindahan dan sebagainya. Kemudian ada norma atau perilaku yang baik, terus kemudian artinya norma yang absolut, terus kemudian hal-hal yang sifatnya mutlak, maka kemudian ini menjadi satu dengan eksistensi Tuhan gitu. Itu dianggap sebagai bagian dari upaya untuk memberikan pemahaman tentang Tuhan, ketuhanan itu sendiri, konsep ketuhanan itu sendiri. Ini bagi Agustinus ya. Selanjutnya itu tentang pandangannya tentang teosentris itu. Nah, ini yang menjadi puncak dari pemahaman dari Agustinus ini, yaitu tentang konsep teosentrisme itu.
Apa itu teosentrisme? Tuhan itu merupakan aspek utama atau tertinggi dalam semua ajaran moral. Itu baginya itu tidak penting yang lain. Yang penting adalah Tuhan. Karena apa? Tuhan itu kalau kita misalkan sudah memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, artinya kita menjadi orang yang taat dengan Tuhan, maka dengan sendirinya itu semua ajaran moral itu akan sampai kepada Tuhan itu gitu. Karena baginya yang tertinggi dalam ajaran semua ajaran moral itu adalah Tuhan itu sendiri itu. Atau yang disebut dengan apa namanya teosentris ini adalah pemikiran yang mengakar pada Tuhan atau fokusnya itu adalah pada Tuhan. Segala sesuatunya itu tidak bisa menjadikan uh, baik, buruk karena baginya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya atau pandangannya terhadap kebaikan itu sendiri. Maka hal yang sifatnya buruk itu dianggap tidak berguna gitulah. Terkait dengan pandangan saya sendiri terhadap apa namanya filsafat abad pertengahan ini, kalau saya berpendapat bahwa zaman patristik atau skolastik ya di abad pertengahan ini bukanlah filsafat menurut saya, bukan pemikiran filsafat ini kalau menurut saya, tetapi ini lebih kepada konsep teologi Kristen. Kenapa? Karena yang dibicarakan tentang masalah ke apa namanya tentang Tuhan, bagaimana Tuhan itu sendiri, wahyu itu sendiri, terus kemudian bagaimana hubungannya dengan manusia, Tuhan dengan manusia, manusia dengan Tuhan. Ini sebenarnya lebih kepada konsep teologi. Jadi maka saya ketika menyampaikan kepada teman-teman mahasiswa itu, sering saya mengatakan bahwa ada hal yang kemudian menjadi janggal dalam uh, penyusunan mata kuliah filsafat ini. Kenapa? Karena setelah Yunani, terus kemudian Yunani kuno, itu harusnya langsung ke abad pertengahan, di mana yang dibahas itu adalah sumbangsi pemikiran dari filsafat dunia Islam itu ya, para filsuf Islam, para filsuf Muslim. Akan tetapi lebih di situ dibedakan. Pembedaan ini yang kemudian menjadi apa ya, semacam bentuk diskriminasi terhadap pemikiran filsafat itu sendiri menurut saya. Kenapa? Karena dia mencoba menghilangkan peran Islam itu sendiri, peran Islam sebagai apa namanya pengkantar kehancuran dari filsafat itu sendiri. Harusnya kalau menurut saya itu langsung saja ke filsafat Islam, filsafat Barat, yang filsafat Barat artinya yang Descartes dan sebagainya. Karena bagi saya ini yang zaman patristik dan skolastik ini lebih kepada apa ya, lebih kepada teologi. Makanya kalau di zaman skolastik itu kan ada di situ baru terdapat peran filsuf Muslim ya. Kalau menurut saya Muslim saja gitu. Itu menurut saya pribadi, pandangan saya pribadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon untuk di subscribe, komen, like kalau ini benar-benar bermanfaat. Tapi kalau memang apa namanya banyak yang kurang, itulah manusia ya, dalam belajar dan sebagainya masih kurang. Sebenarnya saya masih belajar, bukan seorang ahli di bidang filsafat, tetapi saya masih belajar merangkum dan sebagainya, kemudian untuk memberikan penjelasan yang simpel yang menurut saya tidak bertele-tele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.